Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu poin dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Uthman Al-Zahabi. Insyaallah. Langsung saja. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala, al-kabiratu tsalitsatu wal 'ishruna, ini dosa-dosa besar yang ke-23, al-yaminul gumusu, sumpah palsu. Qala Abdullah bin Amrin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi. Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh, wal yaminul gumusu, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Wal yaminul gumusu allati yuta'ammadu fiha al-kadhibu. Sumpah palsu ialah yang berisi kedustaan. Summiyat gumusan li'annaha tughmasul halifi fil ithmi. Sumpah palsu ini disebut juga gumusun dikarenakan pelakunya akan berlumuran dengan dosa. Ya, gumusun di sini adalah sumpah yang diucapkan untuk menipu orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa si fulan. Faqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, madzal ladzi yata'alla alayya. Maka barang siapa yang berani bersumpah atas namaku, ini kata Allah Subhanahu wa taala, anni la aghfiru li fulanin, sesungguhnya aku tidak mengampuni si fulan, qad ghafartu lahu wa ahbatatu amalak, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku telah menghancurkan amalanmu. Dan di sini barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, bahwasanya dia mengatakan si fulan itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Nah, ini orang yang berdusta ini, orang yang bersumpah ini akan Allah hancurkan amalannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathatun la yukallimullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka dan mereka menerima azab yang pedih. Ya. Al-musbilu izaruhu wal mannani wal munfiku sil'atuhu bil halifil kadhibi. Dan itu orang-orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Pertama, orang yang memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung maupun jubah. Orang-orang yang selalu mengungkit kebaikannya ketika dia beramal, membantu orang, dia selalu mengungkit-ungkit setelah dia beramal, setelah dia membantu, dia mengungkit-ungkit amalannya tersebut. Dan orang-orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini adalah orang yang bersumpah. Dia mungkin berdagang,
kemudian dia menjual dagangannya tersebut dengan bersumpah atas nama Allah bahwasanya barang yang dia jual tersebut adalah barang yang bagus. Rupanya barang yang dia jual itu adalah barang yang tidak bagus. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Hasan bin Ubaidillah Nakhai, dari Al Hasan bin Abdullah An-Nakhai an Sa'id bin Ubaidah, dan dari Sa'ad bin Ubaidah, an ibni Umar, dan dari Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sesungguhnya dia telah kafir. Wa fi lafdhin, dan di lafaz yang lain, faqad asyraka. Sesungguhnya ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Isnaduhu ala syarti muslimin. Sanad-sanad ini adalah syaratil muslimin. Syarat dari muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslimin. Barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, laki Allahu wa huwa alaihi ghadaban, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka kepadanya. Qila, beliau ditanya, wa in kana syai'an yasiran, meskipun barangnya yang tidak seberapa. Qala, Rasulullah SAW menjawab, wa in kana ghadiban min araka, maka beliau menjawab, meskipun setangkai ranting dari pohon arak. Di sini dikatakan siwak. Pohon arak ini adalah siwak. Wa sahha taghlidhu ithmil halifi kadhiban ba'dal asri. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa dosa sumpah palsu lebih besar dosanya apabila dilakukan selepas asar. Wa inda mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersumpah sumpah palsu ketika selesai asar atau di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya lebih besar daripada kita bersumpah palsu di waktu-waktu yang lain atau di tempat yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza. Barang siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya mengucapkan kata-kata demi Lata dan Uzza, falyaqul, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, muttafaqun alaih. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum, dahulu di antara para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, man huwa hadithu ahdin bil halifi biha, ketika mengadakan perjanjian, farubbama sabaqahu lisanuha ilal halifi biha fal yubadir biqauli, ada yang bersumpah menyebut nama Lata dan Uzza tanpa sengaja, maka ia pun segera mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bersumpah memakai nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Maka kita harus bersyahadat kembali agar mengokohkan tauhid kita kembali. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yahlifu 'abdun hadzal mimbari ala yamini athimatin. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan sumpah palsu di samping mimbar ini, walau ala siwakin ratobin, meskipun hanya ingin mendapatkan siwak yang masih basah. Ini yang masih basah ini adalah yang masih segar, yang baru diproduksi. Illa wajabat lahun naru, melainkan dia akan mendapatkan siksa neraka. Rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Jadi jamaah sekalian, sumpah palsu ini sangat berbahaya. Walaupun ini terkadang di kalangan kita dianggap hanya sebagai perkataan yang sepele, akan tetapi sumpah ini sangat membahayakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa hadis tadi mengatakan bisa-bisa sumpah palsu itu membuat kita kufur kepada Allah, membuat kita syirik, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jamaah sekalian, mari kita berhati-hati dalam ucapan kita. Jangan sembarangan bersumpah, apalagi dia sumpahnya sumpah palsu. Maka ini termasuk al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Mungkin sekian. Barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.